Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Syaiful di channel saya Ahmad Syaiful Official. Nah, kali ini saya akan coba untuk menerangkan bagaimana cara mengisi kodam di uang balik. Ya, mungkin selama ini banyak sekali cerita-cerita tentang uang balik. Nah, kalau ditanya, Pak Ustadz, bener nggak, ada nggak itu yang namanya uang balik? Nah, secara spiritual, secara ahli-ahli spiritual, saya katakan itu memang ada, memang benar-benar ada dan pernah dilakukan oleh ahli-ahli spiritual. Namun sebelum saya membeberkan tentang masalah bagaimana cara mengisi kodam di uang balik, nah ini akan sedikit saya cerita tentang amalan untuk pengisian kodam uang balik. Nah, amalan kodam uang balik ini ada dua bisa digunakan dua cara, yaitu pertama digunakan untuk mengembalikan ataupun untuk pengisian uang balik. Yang selanjutnya itu yang pernah saya alami sendiri, ya, waktu itu pernah saya alami sendiri. Doa ini bisa digunakan untuk pada saat kita dalam kondisi terdesak, yang tidak punya uang sama sekali, dan kita butuh perjalanan pulang ataupun dalam kondisi terdesak, ya, kita mau pulang tapi nggak ada duit. Nah, ini bisa kita gunakan amalan ini tersebut, ya, yaitu dengan cara amalkan lalu kita naik ke kendaraan ataupun mobil yang kita inginkan. Nah, ini ceritanya begini. Pada suatu ketika waktu masih saya di pondok pesantren, ya, waktu itu saya masih mondok di Jawa Tengah, tepatnya di Pos Tingkir pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya pergi bersama teman saya tiga orang pergi ke tempat pengajian, yaitu di Karanggede. Kalau orang Jawa Tengah itu pasti tahu, ya, itu Karanggede itu di Semarang, ya, daerah Semarang, Karanggede. Kami berangkat pada waktu itu bertiga, nekat, ya, kami memang benar-benar nekat dan tidak punya biaya sama sekali. Pada waktu itu hanya biaya untuk berangkat saja. Pada waktu itu saya dalam kantong itu hanya ada duit 2.500 pada waktu itu, ya, tahun 1996-an lah, sekitar tahun 96-97an. Nah, uang 2.500 ini kita bawa untuk naik kendaraan tiga orang. Nah, tiga orang. Nah, satu orang itu dikenakan Rp1.000, ke sampai di Karanggede. Nah, karena kami naik tiga orang, ya harusnya dibayar 3.000 kan gitu. Namun karena yang bawa uang itu cuma saya sendiri, itu cuma bawa duit 2.500 pada waktu itu, ya saya kasihkan semualah uang yang 2.500 itu ke konduktor kendaraan. Nah, kami nggak mikir tuh, yang pada waktu itu tidak mikir kalau nanti pulangnya gimana tuh. Kami tuh nggak terpikirkan bagaimana caranya kita mau pulang. Nah, yang penting pada waktu itu kami sudah sampai di pengajian, di tempat pengajian ataupun di pondok pesantren di daerah Karanggede, ya, salah itu, ya, di daerah Karanggede lah itu kalau nggak salah itu. Nah, kami sampailah di sana. Nah, setelah sampai di sana, singkat cerita, ya, pada waktu itu saya sudah pada waktu kalau tidak salah pada waktu itu kiainya yang mengisi pengajian itu pertama adalah Gus Dur waktu itu, ya.
dan juga Mbah Kiai Hasan Basri pada waktu itu. Nah, singkat cerita sudah selesai, pengajian kami sudah selesai. Nah, kami lah pulanglah kami, ya pulang. Nah, pulang ke daerah Salatiga itu ya, perjalanan mungkin kalau diperkirakan ada sekitar 3 atau 2 jam lah naik kendaraan bus pada waktu itu. Kalau ongkos per orang ya kalau perkiraan itu sekitar 1.500 atau sekitar 1.000 lah kalau untuk orang-orang pondok pesantren ataupun orang sekolah itu dikenakan hanya Rp1.000, tapi kalau pada orang umum itu sekitar 2.000-an. Nah, singkat cerita kami pulang dan itu terus kami naik kendaraan. Nah, setelah kami naik kendaraan, di pertengahan perjalanan kami ini bertiga ini bingungnya gimana, karena kami ini tidak ada duit sama sekali, tidak ada yang membawa uang sama sekali. Jadi lah bagaimana caranya kok kita bisa untuk naik kendaraan tanpa duit dan tanpa menggunakan uang ya pada waktu itu ya, tidak membawa uang sepeser pun, tapi kita naik mobil bus. Nah, kalau dipikir secara nalar ya tidak masuk, karena apa? Ya harus bayar, namanya kita naik kendaraan ya harus membayar dong gitu. Namun mungkin karena pada waktu itu barokahnya Abah Yai bisa jadi, dengan juga doa amalan untuk pengisian kodam uang balik tadi. Nah, saya amalkan. Nah, pada waktu itu kondektur bertanya ke saya bertanya ke dokter. Kondektur itu bertanya ke saya, "Mas mau kemana?" Saya jawablah, "Ke pos tingkir Mas." Gitu. "Oh ya." Lalu teman saya di belakang juga ditanya, "Turunnya di mana?" kan gitu. "Di pos tingkir," gitu kan. Nah, namun pada waktu itu kami nggak curiga, maksudnya nggak curiganya gimana? Kondektur tadi hanya menanyakan ke saya tuh 3 kali, "Mau turun di mana Mas?" katanya kan gitu. Saya katakan kalau saya mau turun di pos tingkir. Nah, pada waktu itu nggak cerita, perjalanan kami sampai di pos tingkir, kami turun semuanya, 3 orang turun. Nah, saya tanya ke teman-teman saya, "Kamu bayar nggak uang tadi?" "Loh, dibayar gimana? Kan kamu yang bayar, bawa duit." "Waduh," "saya kira kalian yang bayar, makanya saya diam aja," kan gitu. Nah, alhamdulillahnya ternyata ya itu kami naik bus tanpa biaya sama sepeser pun ya. Kami bertiga itu tanpa membayar sepeser pun ya, dengan doa tadi pengisian untuk uang kodam ataupun uang balik tersebut. Itulah pengalaman saya. Nah, ada juga cerita bahwasanya salah satu teman saya dulu pernah memegang uang balik. Diceritakan pernah memegang uang balik. Ya, dia cerita bahwasanya uang balik yang dipegang itu kalau dibelanjakan uangnya balik kan gitu. Uangnya balik lagi, waktu dibelanjakan terus dia dapat susuk kembalian gitu misalnya, dapat kembalian. Nah, setelah balik uangnya yang dibelanjakan tadi ternyata sudah kembali lagi ke dompet. Nah, itu tadi ternyata duit yang dibelanjakan tadi sudah balik ke dompet lagi. Nah, itulah kenapa kok dikatakan uang balik. Nah, saya di sini dari dasar pengalaman saya dan juga dari teman saya tadi ya. Nah, di sana saya diberikan amalan. Pada waktu itu saya diberikan oleh guru spiritual saya dulu waktu itu ya, tentang ilmu uang balik. Namun pada waktu itu guru saya tidak memberitahukan kalau itu adalah untuk pengisian uang balik.
Dia hanya memberikan ini amalan, baca doanya, dikuasain, diamalin. Nah, seperti itu aja. Jadi nggak ada keterangan ini amalan untuk membuat uang balik, enggak ada. Pada waktu itu tidak diberitahukan bahwasanya bagaimana caranya kita mengisi uang balik dan sebagainya, itu tidak diberitahukan. Yang kami yang dikasih tahu hanya dikasih amalan, disuruh puasa, dijalankan dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itulah saya tidak sadar kalau sebenarnya amalan yang diberikan oleh guru spiritual saya adalah untuk pengisian uang kodam ataupun pengisian kodam uang balik. Pada waktu itu saya nggak ngerti ya, pada waktu itu masih kecil pada waktu, sehingga saya nggak tahu untuk apa sih amalan ini dan sebagainya. Nah, namun setelah saya maju ke sini, setelah saya teliti dan sebagainya, akhirnya saya bisa temukan ternyata amalan itu untuk uang balik. Nah, itu bisa dipakai untuk pengisian kodam uang balik. Nah, di kitab ciptaan Imam Ghazali ya, di kitab ciptaan Imam Ghazali, di sana saya pernah membaca, di sini di kitab Syamsul Ma'arif juga pernah saya baca, itu di sana tercantum bahwasanya bagaimana caranya kita mengisi atau membuat uang balik ya, uang berkodam, sehingga kalau dibelanjakan uang itu bisa kembali ke kantong kita. Nah, itu diceritakan juga di kitab-kitab ciptaan dari karangan dari Imam Ghazali dan yang lain sebagainya. Ada juga ya, itu tertera di sana bagaimana caranya dan sebagainya. Namun saya akan lebih mudah lagi memberikan amalan kepada teman-teman semuanya, yaitu bagaimana cara kita mengisi kodam uang balik yang saya punya ya. Amalan ini tidak perlu dipuasain, hanya diwiridkan sebanyak 10.000 ya, setiap kali ngamalkannya 10.000. Nah, nanti saya akan coba untuk berikan amalannya. Nah, nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar ya, dan nanti saya akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang ilmu bagaimana caranya mengamalkan mengisi kodam uang balik tersebut. Apa sih doanya? Nah, nanti akan saya tuliskan di kolom komentar. Jika ada yang menanyakan amalannya gimana, nah, saya akan terangkan semuanya tentang bagaimana cara mengisi kodam uang balik dan tata caranya semuanya bagaimana, itu akan saya jelaskan semuanya dengan secara gamblang dan tanpa istilahnya pemotongan amalan-amalan dan lain sebagainya. Nah, amalan ini sangat mudah dan juga tidak perlu dipuasai. Insya Allah dengan keyakinan yang penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang kalian nanti saya berikan, kalian amalkan, insya Allah bisa berhasil, dan silahkan dicoba seperti pengalaman yang pernah saya alami. Nah, itulah tadi sekelumit cerita tentang ilmu pengisian uang balik, dan amalan itu bisa kita gunakan untuk naik kendaraan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, itu pernah yang saya benar-benar pernah saya jalani, pernah saya alami. Ternyata saya bisa menggunakan
amalan tersebut untuk perjalanan jauh. Namun saya pesankan kepada rekan-rekan semuanya, pada teman-teman semuanya, untuk menggunakan amalan ini di dalam kondisi terdesak. Jangan sembarangan menggunakannya, karena apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, itu bisa berisiko pada diri kita sendiri. Nah, itulah tadi sekelumit cerita tentang bagaimana cara mengamalkan mengisi uang kodam, uang balik, dan lain sebagainya. Dan mungkin tidak saya panjang lebarkan tentang pengalaman saya. Insyaallah jika ada kesempatan nanti saya akan tuliskan di kolom komentar amalan tentang cara mengisi kodam uang balik dengan sangat mudah sekali. Nah, tidak saya panjang lebarkan, mungkin sekian dulu pengalaman saya ya, berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman semuanya dan menjadikan satu amalan yang baik untuk teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang nanti saya berikan, yang saya ijazahkan ilmunya, itu bermanfaat untuk kepada teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.